Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda dan ananda soleh dan soleha? Semoga selalu baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Anis. Yuk, sebelum memulai pembelajaran, angkat kedua tangannya, kita pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kita kali ini berjalan dengan semangat. Ayo buka buku tema 4A, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Tahukah Ananda, kali ini kita akan belajar apa? Ada bahasa Indonesia, makna kosakata, mencari paragraf, dan ada PKN, contoh kerjasama, serta sikap kerjasama. Kali ini boleh buka bukunya ya. Ini kita mencari paragraf. Pada soal pertama, Ratih dan Beta yang baru pulang dari gereja ikut bergabung dalam kegiatan kerja bakti. Ini terdapat pada paragraf kelima. Selanjutnya, Bella dan ayahnya bersiap mengikuti kerja bakti. Ini ada di paragraf kedua. Sedangkan Dini, Bunga, Made ikut kegiatan yaitu berada di paragraf keempat. Lanjut ya. Ada gagasan pendukung yang berkalimat ibu-ibu menyiapkan berbagai makanan dan minuman. Ini berada di paragraf ke-6. Dan selanjutnya hari Minggu diadakan kerja bakti di lingkungan rumah Bella. Ini ada di paragraf pertama. Dan yang terakhir, Bella dan ayah bekerja dengan semangat. Ini berada di paragraf ketiga. Gimana? Udah tahu kan letaknya ada di paragraf berapa aja? Selanjutnya, tahukah kamu bahwa persamaan kata itu atau dengan kata lain yaitu sinonim? Tahukah kamu apa persamaan dari kerja bakti? Ya, gotong royong. Selanjutnya, persamaan kata santapan. Santapan ini persamaan katanya ada hidangan, konsumsi, kudapan. Selanjutnya ada pengumuman, ada cerita, ada warta, dan sebagainya. Dan ada warga. Warga ini persamaannya bangsa, masyarakat, dan sebagainya. Banyak banget ya. Adapun instruksi. Instruksi ini persamaan katanya ada tugas, dharma, kewajiban, dan sebagainya. Banyak banget kan? Contoh kalimatnya, ada yang tahu nggak? Aku kerja bakti bersama teman-teman di desaku. Itu contoh kerja bakti. Ada juga contoh kalimat santapan. Keluargaku menyantap hidangan seafood. Terus pengumuman. Ya, pengumuman ini aku mengumumkan bahwa besok kita akan kerja bakti. Gitu. Ada warga juga di sini. Contoh kalimatnya. Sebagai warga yang baik, kita harus menjaga lingkungan. Dan contoh dari instruksi, Bu Guru menginstruksikan mengerjakan buku di halaman 66. Seperti itu contohnya ya anak-anak. Gimana? Udah paham kan? Nah, kali ini kita masuk ke bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama di dalam masyarakat itu sangat beragam. Karena keberagaman di Indonesia menjadi kekuatan jika dilandasi persatuan dan kesatuan. Apa aja sih bentuk kerjasamanya? Pertama, ada kerja bakti. Ya. Kedua, ada musyawarah. Ketiga, ada gotong royong. Keempat, ada berpartisipasi. Ini banyak banget. Contoh kerja bakti, membersihkan lingkungan, misalnya selokan,
menyapu halaman, menyabut rumput, dan banyak sekali. Lalu ada musyawarah. Musyawarah ini bisa jadi mau berdiskusi dengan keluarga boleh. Misalnya tahun depan lebaran di mana nih? Mau di kampung halaman daerah ibu atau ayah, atau tetap di DKI Jakarta karena mematuhi PPKM. Dan selanjutnya berpartisipasi. Berpartisipasi ini misalnya adalah kegiatan lomba seperti kelas meeting, lomba bernyanyi, baca puisi, dan sebagainya. Selanjutnya ada gotong royong. Contohnya hampir sama seperti kerja bakti. Gotong royong itu harus bersama-sama, tidak boleh sendirian ya. Ini merupakan contoh kerjasama. Ada kerjasama di rumah. Sikap kita dalam kerjasama di rumah yaitu saling tolong-menolong. Ada yang bagian mencuci, ada yang bagian mengelap, ada yang bagian mengepel, dan ada yang bagian yang memasak. Nah, peran-peran ini ada di bagian keluarga. Misalnya ibu yang memasak, ya, kakak itu mengepel atau adik menyapu, dan ayah membersihkan pekarangan. Itu bisa jadi ya. Oke, kalau keluarga kalian bagaimana? Selanjutnya kerjasama di sekolah. Sebelum kita terjadi pandemi, tentunya ada jadwal piket. Jadwal piket itu terdiri dari beberapa kelompok. Nah, itu yang dinamakan kerjasama di sekolah. Lalu ada kerjasama di masyarakat. Salah satunya gotong royong antar RT 1, RT 2, bahkan ini sering dilombakan dalam tingkat RT ataupun dalam tingkat kecamatan dan sebagainya. Wah, selain itu kita ini sangat beragam sekali, dari mulai suku bangsa maupun agama. Agama di Indonesia itu diakui ada berapa macam? Ada 6 macam. Pertama Islam, kedua Kristen, Katolik, ketiga Kristen, Protestan, keempat Buddha, kelima Hindu, dan terakhir Konghucu. Adapun agama ini memiliki hari besar, hari perayaan. Kalau di agama kita itu setiap tanggal 10 Zulhijjah itu kita merayakan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Sedangkan buat umat Kristen itu biasanya memperingati lahirnya Yesus Kristus ke dunia yang disebut dengan hari raya Natal. Dan hari besar Hindu itu diperingati pada hari pertama bulan Chaitra Masa pada penanggalan Saka. Itu namanya hari raya Nyepi. Dan hari besar yang diperingati untuk mengenang kelahiran, kesempurnaan, dan kematian Sang Buddha itu namanya hari raya Waisak. Dan yang terakhir, hari besar yang dirayakan untuk memperingati pertama di tahun baru, itu ya masyarakat Tionghoa, itu pada tanggal 1 Chia Gil, namanya hari raya Imlek. Wah, sangat beragam sekali kan agama yang ada di Indonesia. Gimana nih, seru kan memiliki perbedaan? Namun adanya perbedaan itu membuat kita tetap bersatu padu, ya. Adanya persatuan dan kesatuan, itu yang paling penting. Toleransi antar umat beragama pun harus kita giatkan ya. Kali ini kita akan membuka halaman 66. Di situ ada ayo bereksplorasi. Jadi tugasnya yaitu mencari persamaan kata serta contoh kalimat, tapi berbeda ya dengan yang ibu sebutin tadi contohnya gitu. Oke, terima kasih telah menonton pembelajaran kali ini. Ayo kita angkat kedua tangannya, kita tutup pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba walhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.